Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta horor, masih di channel saya di Dewi Angin. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita misteri yang ada di rumah ini tanpa penghuni, teman-teman. Begitu macam hal yang akan saya ceritakan tentang kisah mistis yang ada di rumah ini. Nah teman-teman, ceritanya itu pas saya masih kecil dulu di rumah ini. Ini adalah rumahnya mbah saya, yang mana sekarang sudah tidak dihuni. Nah dulu pas zamannya saya masih kecil, saya pernah tidur di sini, yang mana dulu dari mbah saya itu dulu namanya juga orang-orang zaman dulu ya teman-teman. Jadi orang-orang zaman dulu itu punya kayak benda-benda pusaka kayak gitu. Sebenarnya itu benda pusaka yang kayak temurun-temurun gitu loh, untuk ke generasi selanjutnya kayak gitu teman-teman. Nah dulu itu ada di sini ada salah satu benda pusaka gitu. Nah dulu pas waktu aku kecil tidur di sini itu aku pernah kayak gitu dengar suara pusakanya itu gerak-gerak sendiri teman-teman. Jadi kayak mungkin kalian teman-teman yang tahu gitu loh, kalau benda pusaka orang zaman dulu kan pasti ada isinya gitu teman-teman. Nah benda pusaka yang dimiliki sama mbahku ini itu kalau malam suka gerak-gerak gitu. Nah apalagi kalau benda pusaka ini kayak keris gitu ya, kalau tidak dimandikan pas malam Jumat kayak gitu teman-teman, itu keris ini kayak benda pusaka ini itu dia kayak kerak-kerak gitu loh. Nah itu pas aku dulu tidur di sini itu geraknya di di seng ini loh. Nah saya dulu tidurnya di sebelah sini teman-teman. Nah di sini juga saya mohon maaf nggak bisa masuk ke dalam, takutnya ya ganggu atau kurang sopan ya. Sebenarnya mungkin ya dibolehkan, tapi saya tahu diri ya teman-teman, jadi aku nggak masuk, cuma cerita di depan aja dan nanti tak ceritain di sekitar sini. Nah itu cerita pribadi dari saya. Nah konon dulu itu dari saudara saya itu pernah dimimpiin isi yang ada di benda pusaka ini. Katanya isinya itu dulu mbah-mbah teman-teman, mbah-mbah, sosok perempuan mbah-mbah. Malah mbah-mbah ini katanya yang ada di benda pusaka ini tuh katanya itu astagfirullahaladzim, apa sih namanya, nggak tahu, ganggu enggaknya nggak tahu, cuma kayak mungkin. Nah teman-teman, jadi tuh saudaraku ini dimimpiin sama mbah-mbah, yang mana mbah-mbah ini penunggu yang ada di benda pusaka mbah saya teman-teman. Jadi katanya sosoknya beliau ini perempuan gitu, perempuan yang sudah tua gitu. Nah kononnya yang cerita dari mbah saya yang punya benda pusaka ini dan juga beserta keluarganya, itu dulu rumahnya tidak di sini teman-teman, tapi di sana, di atas pekarangan, tapi masih di sana lah. Kalau orang sini bilang ning alas teman-teman, di alas gitu. Jadi lumayan jauh tempatnya. Sebelum beliau pindah di sini, mereka sudah ada di sana. Jadi itu katanya pas lagi malam Jumat itu lupa, mbah saya lupa nggak mandiin kerisnya gitu katanya. Nah itu pas maghrib katanya sosok penghuni yang ada di keris itu, di benda pusaka ini teman-teman, itu katanya mainan bambu, dibuat mainan gitu loh. Kalau orang zaman dulu kan, anak-anak kecil itu orang zaman dulu ya, sebelum saya berarti tahun 8-an lah mungkin ya teman-teman.
80 sekian. Itu mainannya kayak mainan bambu di apa sih namanya, di kayak bukan dilempar ya, pokoknya buat mainan lah, saya nggak bisa jelasin. Itu katanya itu pas sore-sore mau maghrib apa pas maghribnya ya, ada suara bambu itu yang barusan itu dimainin sama saudaraku gitu loh. Jadi sosok penghuni benda pusaka ini tuh kayak ikut-ikutan mainan gitu, kayak gitu loh, karena dia ini nggak dimandiin gitu loh. Jadi tuh kalau orang zaman dulu itu kalau pas Jumat itu mesti mereka dimandiin pakai bunga gitu, terus kayak dibakarin apa sih, kayak menyan kayak gitu teman-teman. Ya itu mungkin makanannya, mungkin ya orang ritualnya bagi orang-orang yang punya benda pusaka kan kayak gitu teman-teman. Jadi ya ngati-ngati ya gitu loh. Seingatku tuh kayak gitu, kalau Jumat itu mesti dimandiin. Nggak tahu itu wage apa, Jumat Kliwon atau apa, tapi yang jelas itu kalau nggak salah itu Jumat. Nah selain itu ada lagi ceritanya, itu katanya apa sih, sebelumnya itu ya belum lama, bulan kapan ya, pokoknya belum lama itu di sini itu ada kalau setiap mau maghrib apa pas lagi malam-malam ya, saya lupa ini seng apa sih namanya ya, ini namanya apa, tembok seng ini lah ya, tembok yang dari seng itu kayak buat mainan teman-teman. Jadi tuh kayak ada yang, mohon maaf tuh, kayak ini tuh buat mainan gitu loh, kayak diginiin loh, kayak gitu loh, kayak digini, kayak gitu loh teman-teman, tapi pakai kayu gitu tuh setiap malam, hampir setiap malam kayak gitu. Nah terus aku sama saudaraku ya, karena ada penghuninya waktu pas itu ya, jadi ini rumah ini nggak dihuni, tapi sewaktu-waktu pemiliknya kesini gitu loh teman-teman. Jadi tuh ditempatinnya kalau beliau yang dari luar kota atau yang sanak-sanaknya gitu loh, anak-anaknya, kalau pas di sini ya ditempatin, tapi pas ini kebetulan memang lagi nggak ditempatin. Waktu itu tuh ada yang huni lah intinya di sini, aku nggak bisa nyebutin namanya siapa. Jadi tuh pas malam-malam sering diganggu kayak gitu. Terus aku sama saudaraku doain rumah ini supaya pemilik rumah atau yang menghuni di rumah maksudnya aman gitu loh, nggak ada gangguan gitu. Dan selain itu teman-teman, aku kan pernah nih cerita di video yang dulu, apa yang kemarin itu aku cerita tentang kuntilanak ya teman-teman, tentang kuntilanak. Mbak Kunti ini dulu itu sebenarnya hilangnya itu di belakang rumah ini yang aku pernah cerita. Dia itu buntutin saudaraku pas lagi hamil, pas beli saudaraku itu pas lagi hamil itu, yang mana nggak percaya sama benda-benda sakral lah gitu teman-teman. Bukan sakral, apa sih, kayak benda-benda kayak silung bawah gunting, nggak percaya dan lain-lain gitu. Terus akhirnya mbaknya diikutin sama kuntilanaknya. Nah pas malam-malam ada suara itu, nah itu suaranya katanya sih ngelilingin rumah, terus hilangnya di belakang rumah ini teman-teman. Sebenarnya tuh kuntilanaknya itu ada di sini, di wilayah sini teman-teman. Nah terus ada cerita lagi dari saudaraku, itu masih di kawasan sini dulu, pas di arah sana ya teman-teman, pas masih ada kokosan tuh, mas dari saudaraku kayak didengerin suara digoda kayak mungkin ya,
tuh ada dengar suara orang behen gitu loh teman-teman. Tapi pas disamperin itu nggak ada wujudnya, jadi cuma suara aja. Jadi aku bisa kasih tahu teman-teman lokasinya yang ada di belakang rumah ini teman-teman. Siap kan? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih. Nah teman-teman, ini di sini lokasinya seperti ini. Di sebelah sana itu ada pohon bambu, dan di sebelah sana lagi itu ada kali kecil. Ini kalinya aliran dari air terjun Curug ya teman-teman, di sebelah sana. Aku nggak bisa ke sana soalnya aku cuma menceritakan di area di sini aja teman-teman. Di sini itu ada bukan sumur, tempat buat mandi. Itu zaman orang dulu lah gitu teman-teman. Nah aku tuh dulu kemarin lah ngelilingin rumah ini, doain gitu teman-teman. Ayo mas, ayo maju. Ini tuh jadi suasana atau keadaannya. Ini apa? Buruh kan? Iya pakai putih. Iya betul. Ini bisa itu. Temen orang. Sebentar. Ayo so. Kandi kayak kandi. Saja. Yuk. Masa? Iya wes penukaran jamu ini bisa Yuk. Yuk. Nah, ini keadaannya kayak gini teman-teman. Letaknya di sini. Oh, petang di Brongsong. Apa sih? Jadi Brongsong diketewet. Lalu kok yang minggu Lagi santai. jadinya kayak gini teman-teman. Santai. Jadi shoot kayak gini. Silang. Ini anak itu silang. Nah di sini aku doain rumah ini sampai 7 kali teman-teman. Nah, jadi seperti itu teman-teman, keadaan atau lokasi yang saya ceritakan yang ada di belakang sana. Jadi waktu itu aku ngelilingi rumah ini sampai 7 kali. Aku doain gitu, intinya supaya yang menghuni di rumah sini atau pemilik rumah di sini itu supaya tidak ada, tidak diganggu lagi gitu loh teman-teman, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh penghuni rumah gitu teman-teman. Nah itu cukup di sini ceritanya. Mohon maaf saya tidak dapat menceritakan banyak hal. Cerita yang ada di sini itu hanya cerita dari pribadi saya dan saudara saya yang mana yang saya ketahui teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan ke teman-teman, saya minta maaf. Terima kasih.
buat kalian yang sudah mampir ke channel saya dan yang sudah nonton channel saya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.